di Cikarui. Waktu Rasulullah ta'ala para Rasul mutlak sami'na wa ata'na 100%. Wa ulil amri minkum tidak pakai ati'u. Wa ulil amri minkum langsung saja bermodal bahwa yaitu dan kepada ulil amri di antara kalian dari kalangan kalian. Apa maksudnya? Taat kepada ulil amri tidak mutlak, tapi terhubung dengan taatnya pada Allah dan taat pada Rasul. Ditaati ulil amri dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Mentaati ulil amri terkait dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, yaitu ketika ulil amri punya program mentaati Allah dan Rasul. Ketika ulil amri tidak punya program untuk ketaatan Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka ketika itu jika itu berbentuk maksiat menyimpang dari jalan Allah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat minkum sangat penting. Ulil amri minkum. Apa itu maksudnya? Dari kalangan kalian yang taat pada Allah, yang taat pada Rasul. Jadi persoalan ulil amri dalam Islam tidak semata-mata persoalan politik, tapi dia adalah persoalan iman dan persoalan ketaatan. Saya ulangi, ulil amri minkum, kalimat minkum kembali kepada kalimat atiullah wa Rasul, yaitu ulil amri itu adalah pemimpin yang punya program untuk membuat rakyatnya taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kenapa Ustaz membahas ini? Bukan perkara lebih tinggi. Jadi Bawaslu nggak usah pula baperan gitu. Ini bukan perkara begini. Sekarang di Indonesia lagi terjadi rakyat protes pada pemerintah. Jadi masuk perang kepada persoalan fikih. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Kesempatan ini saya gunakan menjawab pertanyaan itu. Jadi sebagaimana rahmat Allah, yaitu ulil amri minkum adalah ulil amri, orang ulil amri itu kalau dia membawa manusia untuk taat pada Allah, taat pada Rasul, itu yang ulil amri. Kalau program pemerintahannya tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasul, dia bukan ulil amri tapi penguasa. Jadi beda pemimpin dengan penguasa, ulil amri dengan penguasa itu. Kalau konteksnya iman dan takwa itu ulil amri. Tapi kalau konteksnya terlepas dari iman dan takwa itu penguasa. Nah, jadi sebagaimana rahmat Allah, kedudukan ini berkonsekuensi kepada sikap fikih. Berkonsekuensi. Jadi sebagaimana rahmat Allah, orang disuruh sabar, dicambuk, sekalipun dicambuk, hartanya dirampas segala macam itu, konteksnya itu kalau ulil amrinya yang sistemnya adalah sistem ketaatan kepada Allah dan Rasul, tapi sedikit ada kezaliman pribadi pada ulil amrinya, baru kita sabar. Tapi kalau bukan itu, maka hadis-hadis yang terkait sabar, maka ulama mengatakan bahwasanya an-nasu ala dini mulukihim, manusia ikut agama rajanya. Jadi sedang jemaah perlu kita ke depan. Kita ingin presiden soleh, menteri soleh, gubernur soleh, dan yang lain. Kenapa? Karena inna nasa ala dini mulukihim, manusia itu ikut agama rajanya.
antara hal yang kita sampaikan pagi ini. Luar biasa sekali dirahmati Allah dalam hal ini, di mana perjalanan satu sholat yang jauh langsung dari Lombok ke Sumatera Barat, itu pun melalui Bali dulu, karena tidak ada pesawat Lombok langsung ke Jakarta. Lombok, Bali, Bali, Jakarta, Jakarta Barat. Nah, sidang dirahmati Allah, mudah-mudahan ke depan insya Allah beliau akan selalu mengayomi jemaah kita, memberikan tausiah, memberikan arahan yang baik untuk kita. Amin. Nah, jadi alhamdulillah dalam hal ini betul-betul pengajian, yaitu kan tidak mungkin pula terhalang kajian-kajian karena urusan pilkada. Bolehkah pengajian terhalang oleh urusan pilkada? Boleh. Jadi jangan sampai kalau pilkada menghalang pengajian, mana kita stop, pilkada apa pengajian? Oh, pilkada itu kan anjian lagi. Kalau kata halang pengajian, enggak, tidak ada hubungan, tidak ada hubungan. Pengajian harus ketika kita ini orang Islam menghadapi kekuatan imun kita itu dengan iman, ya kan? Sepakat orang kedokteran, ya, ahli kesehatan, bahwasanya COVID-19 itu dihadapi dengan imun, gitu. Imun dikuatkan dengan apa? Iman, setuju? Dari iman kepada imun. Nah, buktinya yang selamat siapa? Kan kebanyakan yang selamat orang-orang beriman, kan? Nah, sekarang banyak kena korban COVID. Tapi yang meninggal banyak nggak sekarang? Yang kena banyak, yang meninggal tidak. Kenapa? Karena imunitas kita naik juga, ya kan? Kekebalan tubuh kita naik, virus naik, kekebalan tubuh kita naik. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis, ya kan? Jadi ketika virus naik, iman kita juga naik, imun kita juga naik. Nah, sidang berbahagia rahmat Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengantarkan saja dan kita dengarkan dari para Syekhul Ustaz. Tidak ada jawab. Oh, hari ini sekarang kita persilakan kepada Profesor Kusuma. Kajian ini berpenelitian tidak ada tanya jawab karena sekarang hari Senin. Oleh Kota Mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selama ambo berceramah di Bukit Tinggi di Masjid Ikolah nan ambo merasa sulit sebab jamaahnya di Sampiang. Kamu koko kameranya, jamaahnya samping kiri samping kanan. Itu pun kalau ke kanan mic-nya ndak lalu bunyi. Ulil artinya urang, amri artinya urusan. Ulil amri urang nam mengurus urusan urang banyak. Terti ulil amri. Sia ulil amrinya di masjid iko Ustadz Zainal Muttaqin SH. Tu ulil amri. Itu mako inyonan memberi kata sambutan tadi. Inyonan mau urus. Bila awak wajib patuh dan taat pada Ustadz Zainal Muttaqin selama inyo adil, takut dan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan, kita sedang membangun sekolah tahfiz. Lokasinya ada di sekitar masjid kita. Kita perlu bangunan 3,5 miliar. Awak patuh taat apa enggak?
Tak berbunyi. As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Jadi waktu ambo tanya tadi, setuju apa enggak? Diam saja. Diam pun tanda setuju juga. Tiba-tiba ada pengumuman, jamaah, uang masjid kita dilarikan 3, miliar. Patuh enggak awak pada ulil amri? Tidak. Sebab ulil amrinya sudah menyimpang. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, untuk dipatuhi. Imam takbiratul ihram, awak ikut takbiratul ihram. Imam rukuk, awak ikut rukuk. Imam sujud, awak ikut sujud. Imam tasyahud, awak ikut tasyahud. Imam kantui, batal sholatnya, jadi ikut juga lah. Oleh sebab itu maka pemimpin yang diikuti itu adalah pemimpin yang adil, yang amanah dalam konteks pengurus Masjid Al-Falah. Adil tak ulil amri Masjid Al-Falah kok? Apa buktinya adil? Dilataknya mau di tengah. Itu bentuknya adil. Coba kalau dilataknya di muka. Ama-ama bantua mandanga sinetron radio Brahma Kumbara Mak Lampir di mana Ustaz Somad di muka ndak adil pemimpin awak. Ulil amri masajid kau ndak adil, sementang-mentangnya laki-laki. Tiba-tiba berubahlah dibuatnya Ustaz di tampek padusi. Maka diletaknya situ, rupanya ada tekanan dari istrinya. Udah buat Ustaz Somad tu ditampek kami. Kalau tidak, awas kecil. Maka pemimpin awak adil, diletaknya lah ambo di jembatan penyeberangan itu. Sekali-sekali memandang ambo kasih kok. Sekali-sekali memandang ambo kasih kok. Tapi ambo pun mesti juga adil. Cuba hitung nanti, pasti sama beloknya kasih kok sekali, kasih kok sekali, kasih kok. Sebab ambo hak tahu, iko jamaah kau bukan cuma mendengar ceramah, ini mau hitung jo, barakalinya kasih kok, barakali. Kalau sampai selesai ceramah kau, dihitung dek jamaah, kasih kok 50 kali, kasih kok 30 kali, langsungnya komen di bawah, Ustadz gatal, gitu ya. Jadi kalau orang tidak adil akan muncul fitnah. Oleh sebab itu di antara mendapat naungan Allah di padang mahsyar, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak tamu mendapat naungan Allah itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tak ada disabi nan patamu mendapat naungan Allah di padang mahsyar ustaz nan adil. Tak ada. Nan patamu nan dapat itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Itulah mako barabui-rabui orang ingin menjadi pemimpin nan adil kini. Walehu baserak-serak. Nan muda mengecek yang muda, yang berprestasi. Itu jangan balehunan tua, yang tua juga. Sadu, ambo husnuzon, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, calon presiden, calon RW, calon RT, calon kades, calon kadus. Sadonya iko ingin menjadi pemimpin yang adil. Cuma bedanya kalau dulu itu pemimpin itu pakai cara ahlul ali wal aqdi, rajo-rajo, sultan-sultan, meninggal sultan naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya. Kini tidak bantu itu lagi. Kini tidak pakai sistem itu, tapi pakai sistem pemilihan umum, namanya pilkada. Bedanya sama pilkada,
Sagan lo mengeceknya banyak amak-amak orang tua awak, tidak sopan. Oleh sebab itu maka awak nan menentukan. Pemimpin awak itu siapa memilihnya? Awak nan memilihnya. Maka gunakan talingo, dangai elok-elok, pandang mata, pandang elok-elok. Sesudah didanga, dipandang, direnungkan di hati, istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Yang pakai usolli. Nanti tidak pakai usolli, aniang saya. Niatnya dalam hati. Allahu Akbar. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran dan penglihatan akan disoal, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tidak dapat menjawab. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tidak ada yang menjawab Allah, itulah. Nah, oleh sebab itu talingo-talingo kau akan ditanya di akhirat. Sudahkah kau dengar baik-baik? Mata akan ditanya di soal di akhirat. Sudahkah kau pandang baik-baik? Hai ama-ama, sudah kau pandang baik-baik? Sudah. Bagaimana bentuk yang kau pandang itu? Lain bentuknya ya Allah. Di baleho lebih putih. Bukan itu yang dipandang. Tapi yang awak pandang kepedulian kepada masyarakat. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama syirik, menyembah batu, menyembah kayu, menyembah laut, menyembah hutan, menyembah binatang. Ada orang Bukit Tinggi dan masih menyembah pokok kayu? Tidak ada. Satu orang Bukit Tinggi sudah bertauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah pasal 6 pertama orang Bukit Tinggi lulus, orang Sumatera Barat lulus, orang Riau belum lulus. Dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton naik oto 2 jam. Dari Pelabuhan Buton naik speed ke Selat Panjang 1,5 jam. Dari Selat Panjang naik pompong pelan sampan kayu, naik itu lagi 1 jam. Sampailah di kampung suku Akit. Suku Akit namanya. Disitulah ambo manca lihat pokok kayu gadang diikat dengan kain-kain putih, dibakar dupa, kayu gaharu di bawah. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Ambo caliak dengan mata ambo. Dan itu foto-foto itu ditempel di pokok kayu. Ambo caliak foto itu. Ambo caliak ada ndak foto ambo di situ. Masih ada orang menyembah pokok kayu. Tapi alhamdulillah ditampai awak sadonya sudah bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa paling besar yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Iko pun insyaallah sadonya sudah berbakti pada orang tua. Tapi nang ketiga awak khawatir. Dosa yang paling besar nang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Awak kini banyak terjebak pada kesaksian palsu. Sado-sadonan palsu kok hebat di Indonesia. Dari mulai alamat palsu sampai kesaksian palsu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Saksi palsu. Inyo ndak tahu iko anak iko lahirnya bulan Juni. Apa inyo nikah bulan Januari? April, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan keluar. Mana bisa apa mewalikan si anak?
5 bulan. Alhamdulillah di Bukit Tinggi hamil masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain ada sampai bulan, ada 3 bulan. Diwalikan ya, aku nikahkan anakku, engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Gimana saksi? Tidak sah. Ini bukan anakmu. Lalu yang mewalikannya siapa? Wali hakim. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Ini anak saya. Saya sudah tes DNA di Singapura. Ini tesnya. DNA tak laku, Mas. DNA tak laku, guys. Ini anak saya. Golongan darahnya sama, gennya sama. Tidak diakui. Apa sebab? Karena kamu mencoblos sebelum hari H. Karatehnya tidak diakui. Oleh sebab itu banyak sekarang orang Islam memberikan kesaksian palsu. Maka ambo sampai hari ini kalau diminta menjadi saksi nikah, ambo mesti tahu dulu. Iku anak kebarago, anak nang kaduo, oke, no problem. Iku anak pertama, bila nikah, tanggal bara anaknya lahir, ambo mesti tahu. Kalau tidak, ambo akan dituntut sebagai dosa besar di hadapan Allah. Nang kedua, awak terjebak pada saksi palsu. Apakah jenazah ini baik? Diam tanda setuju. Jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Apa lo baik? Korupsinya tiap bulan. Maka ambo seumur hidup, Allah hampir 13 tahun ambo hidup, belum pernah lagi ambo menjebak jamaah. Kalau ambo diagi mikrofon, Ustaz, coba tanya jamaah. Tidak, ambo batu. Tidak mau ambo menjebak jamaah pada saksi palsu. Baikkah jenazah ini? Kalau ambo kenal dengan baik, ambo katakan dia orang baik, sahabat ambo. Ambo tahu dari ketek ini memang orang baik. Tapi kalau ini tidak baik, baikkah jenazah ini? Ambo tidak mau terjebak dalam kesaksian palsu. Kesaksian palsu nang ketiga, diambil paku, diambil karateh. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Min Fiqhid Daulah, cetakan Darus Syurub Lebanon, sampulnya berwarna hijau tua. Ketika engkau sedang menusuk kertas, saat itu engkau sedang bersaksi. Ambo Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Saksimu akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita tinggal di negeri mayoritas non muslim? Orang Minangkabau nam merantau di negeri non muslim, membuka rumah makan, merantau mencari rasaki. Lalu di situ calonnya ada dua indah Islam. Maka inyo pilih yang paling baik kepada orang Islam. Jangan sampai kita disuruh memilih akhafud dararain, yang lebih minim mudarat. Politikus ndak ada nan elok ya. Politikus kok setan sedonyo. Ado, setan tu ada juga nan agak-agak baik sekete. Pilih nan lebih ringan mudaratnya. Maka edahnya akhafud dararain. Pilih mudarat paling ringan di antara nan barek. Awak masuk ke hutan, makanan indah ado. Nan ado cuma cie, badate babaya bawabi. Cuma ada cie makanan. Pilihannya cuma 2, mati atau makan babi. Mana awak pilih? Banyak aja namu. Boleh awak pilih mati. Kamu pilih mati atau makan babi? Mati sila buaya. Nah boleh makan babi. Hidup ikan api, bakar-bakar babi itu agak apus ketek. Itu ambil kicap. Cuba. Sekedar untuk menyambungi duit samantara dapet pisang. Tiba-tiba kawannya datang membawa pisang. Iko pisang. Pilihan antara 2, pisang dengan babi. Nah dimakan. Jangan. Orang nak makan pisang, lama je babi kau ya. Tak boleh.
Oleh sebab itu maka orang Islam berijtihad. Kullu mujtahid musib. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan pikiran, gunakan hati. Setelah itu berijtihad. Andai salah ijtihadnya, maka Allah mengampuni dia karena dia sudah berusaha. Ini perlu ambo sampaikan. Ini Ustaz sampaikan di Bukit Tinggi. Enggak. Ambo memang ceramah di Bukit Tinggi, tapi ceramah ambo kok ditonton oleh orang dari Sabang sampai Papua sampai kama-kama di dunia kok. Dari mana Ustaz tahu? Itu penonton banyak. Ini kok di-upload kok di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Emang waktu ambo subuh di Bukit Tinggi nama caliaknya bara orang itu nampaknya. Adalah agak 1000 orang ada. 300 di bawah, 300 VVIP, 300 yang kelas ATeh. Jadi tidak ada alasan orang untuk mengejek, mengecam orang Bukit Tinggi, merendahkan perempuan karena diletak di bawah. Nah, di atas pedusi tu. Apa beda pedusi nan di bawah dengan di atas? Nan di atas terlambat tibu. Nah, semuanya baik-baik insya-Allah. Amin. Alhamdulillah berjumpa dengan jamaah ini, bangkit semangat awak. Betul kata Ustaz Jelfatullah tadi. Ustaz Jelfatullah kok kakak kelas ambo di Al-Azhar Kairo Mesir, senior ambo. Maka kalau ambo ceramah kama-kama di bumi Minangkabau, inyo dulu baru ambo. Ibarat masuk hutan, diagihnya dulu jalan. Kalau ada harimau singa, inyo dulu diterkam baru masuk. Itulah perjanjian tuh. Hitam di atas putih itu MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Wah, itu bahasa piamannya. Jadi ambo kalau duduk sama inyo bangkit semangat. Bahasa awaknya semangat awak bangkit. Bahasa kininya imun. Ilaha illallah. Imun. Itu makanya COVID itu akan menyerang orang 3. Nang pertama anak ketek, nang kedua orang tua, nang ketiga orang nanado penyakit bawaan, penyakit paru-paru, penyakit diabetes, penyakit jantung koroner, penyakit kanker. Sebab apa? Orang nang 3 iko imunnya lemah. Anak ketek imunnya lemah, orang tua imunnya lemah, orang nan ada penyakit bawaan imunnya lemah. Datang COVID, qalu innalillah. Tapi kalau orang imunnya kuat, COVID itu musuh, imun itu tentara. Di dalam badan awakku ada imun tentara. Begitu datang COVID menyerang, tentaranya kuat, mati COVID itu. Tapi kalau imunnya lemah, COVID-nya kuat, orang tu mati. Apa yang membangkitkan semangat imun itu? Di antara yang membangkitkannya adalah dengan cara berjamaah. Berjamaah kau membangkitkan imun. Ambo tadi terus terang sebelum berangkat ke Siko, terkantuk-kantuk bulam bareng. Begitu nampak jamaah, bangkit semangat. Kok imun kau sedang full kok? Adalah jamaah sakit, terbaring di rumah sakit, disuntikkan vitamin C, indak bangkit imunnya. Disuntikkan UB, indak juga bangkit imunnya. Dokter pun lah heran, babisiklah bininya. Duduknya bangkit imunnya sehat. Heran dokter, bertanya dokter ke ibuku, apa yang ibu bisikkan tadi? Dibisikkan, udah boleh babini sekali lagi. Sehat. Jadi rupanya nama membangkitkan imun itu indak sadonyo vitamin C dan ubek makan. Kalau ibu nak percaya, udah-udahan lameh di rumah cuma bisa kan. Sesudah inyo sehat, tagak inyo kau mau urus surat nikah, indak amuhnya membubuhkan tanda tangan. Tapi lah berjanji patah, itu waktu darurat dah.
Jadi rumus jurus iko bisa aja ibu pakai. Ya, kalau nyu menuntut kecil Ustaz Somad waktu darurat iko sesudah itu aku enggak lah. Udah lah sehat kan itu. Kira-kira ceramah iko menguntungkan ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, lampu aja kan. Itu buktinya ambo ustadz yang adil. Iya kan? Iya kecil. Bapak ibu yang dimuliakan, nampaknya bangki imun ibu-ibu kini. Bapak kalau nanti tumbang imunnya. Oleh sebab itu imun kok dengan awak berjamaah bangki imun. Cuma kadang sampai ke masjid ikut turun imun awak. Takbir. Bangki imun. Tapi waktu pengumuman dari pengurus masjid awak tautang 3,5 miliar. Itu makanya kalau ada ustadz buya mengajak awak berzikir, zikir itu membangkitkan imun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bangkit imun awak. Imun itu tidak selamanya makanan, imun itu tidak selamanya minuman, tapi adalah bentuk semangat. Makanya awak kalau mencari orang sakit, payah ke rumah sakit, bangkitkan imunnya. Buya, iya pak, kecek dokter ambo tidak sampai hari Jumat buya. Ajal di tangan Allah. Lan tamutan nafsun, tidak akan ada orang yang mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Kalau ajal indak sampai, indak akan mati. Pakai semuanya. Ya awak ikutkan lo kecek dokter tu. Buya, kecek dokter ambo tidak sampai hari Jumat. Kalau pandangan ambo Rabu lah gol. Oh tentu lemah badannya. Oleh sebab itu bangkitkan semangat awak. Semangat dalam diri awak itu akan bangkit melalui ibadah-ibadah. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul dan doamu cuma satu, doanya makbul tapi cuma cie, anak yang diminta. Kalau ibu minta suami yang soleh, ibu hanya mendapat ibu saja. Ibu nan lain boleh enggak? Enggak ada nan mau berkongsi. Kalau doamu makbul tapi doanya cuma satu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, mintalah satu doa. Apa itu? Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. Sebab apa? Sebab kalau dapat awak pemimpin yang adil, dari Yaman sampai ke Maroko mendapatkan berkahnya, tidak ada fakir miskin. Nama pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Kekuasaannya cuma 3 tahun, indak sampai ciek periode. Bara jauh dari Yaman ke Maroko tu buya. Yaman naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Palestina, Lebanon, ke samping Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 10 negara dalam kekuasaannya tak ada fakir miskin karena adil. Bayar zakat, potong atas. Semua pegawai PNS bayar zakat, potong atas. Bisa apa enggak? Kalau ada kekuasaan. Abdul Somad mana bisa? Ceramah mau dia teh mimbar. Jamaah Jumat sekalian, semua bayar zakat, potong atas. Ada orang ikut? Tidak. Orang lah potong atas, potong bawah pun tidak sih. Tidak ada kekuasaan. Tapi kalau Abdul Somad punya kekuasaan, semua pegawai, guru, perusahaan bayar zakat, potong atas ke Badan Amil Zakat Nasional. Selesai masalah. Betul? Kenapa Ustaz tak mau? Kenapa Ustaz tak mau jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi wakil presiden? Ambo lemah. Ambo kurangnya lemah, terlalu baik. Ambo faham diri ambo itu. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Kalau sempatlah ambo jadi presiden, datanglah pengurus Masjid Al-Falah membawa proposal. Ustaz Abdul Somad, iko ada dulu permohonan 3,5 miliar. Aku ambil.
Datanglah masjid raya kecil-kecil leh, ambil. 2 bulan cuma mau duduk situ, sesudah itu masuklah ke PK. Ambo ndak bisa mengatakan tidak, sedangkan ceramah aja ndak bisa mengatakan tidak. Datang orang kampung, Ustaz, tiba ke kampung kami, iyo. Ustaz, datang ke Lombok, iyo. Ustaz, datang ke Palu, iyo. Ustaz, datang ke tempat kami, apa acaranya? Untuk kampanye? Tidak. Sebab ambo bukan ustaz kampanye, ambo bukan ustaz politik, tapi ambo menasehati umat untuk melek politik, paham politik. Tapi kalau tidak, kita akan dipolitiki orang. Betul? Piaginya pitih 200.000. 5 tahun awak merasakan sengsara. 200.000. Ambo kalau ada orang ke rumah ambo lagi 200.000, enggak ambo terima. Kalau 200 juta, istikharah dulu. Sekali tidak, tetap tidak. Assalamualaikum sahabat Samad. Waalaikumsalam. Bisa dukung saya? Mana mungkin saya bisa mendukung Bapak? Berat Bapak 70 kilo. Ambo 49. Ustaz, tolonglah dukung istri saya. Mana pula mau ambo? Ambo tidak akan mendukung siapapun. Ceramah ambo dari dulu 3. Nampak tamu umat ika mesti sadar pendidikan. Masukkan anak ke pondok pesantren. Setuju? Yang kedua, sadar ekonomi. Belanja ke warung tetangga. Kalau dia nanti dapat duit, dia akan bayar zakat, infak, sedekah, gerakan belanja ke warung tetangga. Kalau menawar, jangan bantu membunuh. Berapa ikannya? 15.000, 5.000 ya. Untung ndak ambo menjual. Kalau ambo menjual itu aduh pisau di situ, bunuh. Nah. Wah, angku menawar mau membunuh. Lima ceramah ambo ndak keluar dari 3. Yang pertama perbaikan pendidikan, yang kedua perbaikan ekonomi, yang ketiga perbaikan politik. Itu maka orang banyak berang kampung. Sebab ambo menyentuh 3 iko. Banyak orang ingin ya udah usah sentuh itu. Ceramah saya tentang sabar. Mari awak bersabar. Laki awak dilarikan pelakor sabar pula. Ceramah mesti mencerdaskan umat, bukan membodoh-bodohi umat. Hanya karena selembar 2 lembar uang, money politik, duit politik, na'udzubillah, laisa minna, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ghasyana, siapa yang menipu kami, siapa yang membohongi kami, laisa minna. Kalau bukan golongan Nabi Muhammad, berarti golongan Abu Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Haratonyo indak bermanfaat, karajonyo indak baguno. Nang ketiga, wamro'atuhu hammalatal hatab, bininya membawa api dari tali sabut nan dikek di leher. Sebab nyomong bawa-bawa cakap, namimah, ribah, mengadu domba. 3 dalam hidup ika. Nang pertama harato, nang kedua karajo, nang ketiga keluarga. Ketiga-tiganya tidak bermanfaat pada diri Abu Lahab. Oh, itu arti surat Abu Lahab tu ya. Iya. Ambo sangka Abu Lahab itu makan kue gitu. Ada rumah makan di Pekanbaru, ambo pun mencari pertama kali Abu Lahab, tapi ujungnya pakai P, Abu Lahab, makan lahap gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu dalam perjalanan hidup ini kita tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi ada yang lebih penting daripada itu semua adalah memilih pemimpin adil amanah, supaya kita bisa menolong orang susah. Bisa Ustaz Somad menolong orang susah? Paling 2.000 perak.
5.000 perak. Tapi kalau duduk orang yang soleh, bisa dibuatkannya perda, penggali kubur dapat santunan. Bisa kan? Banyak penggali kubur itu mencurhat kamu. Nggak diaginya piti. Sebab apa? Sebab orang nan kemalangan kau lupa. Ini susah. Nggak ingatnya penggali kubur. Siapa nan ingat itu? Awak pun lupa juga. Ada ibu yang pernah berkawan sama penggali kubur? Nggak ada. Kadang 5.000 dia lagi penggali kubur. Nggak ada yang peduli. Makanya ambo buat 12 syarat bagi orang-orang yang minta doa, minta dukungan. Supaya apa? Supaya penggali kubur diperhatikan, imam khatib masjid perhatikan, MDA hidup segan mati tak mau macam kerakap tumbuh di batu. Siapa yang perhatikan? Guru MDA 300.000 sebulan, digaji 3 bulan sekali, disunat masal. MDA kola ujung tombak pendidikan anak-anak awak. Nan maja na awak bata saba. MDA kola. Guru MDA, guru fisika PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru kimia PNS, guru matematika honorer, guru agama. Iko fakta atau fiktif? Fakta. Dan aku ceritakan iko. Makanya awak gantungkan harapan awak kepada pemimpin-pemimpin. Gunakan telinga, gunakan mata, gunakan hati, gunakan pikiran. Kalau awak tidak paham, ikut ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ambo tidak paham Sumatera Barat. Walaupun awak dakek di Riau, budaya awak sama, bahasa awak dekat, budaya tidak terlalu jauh, tapi ambo buta tentang Minangkabau. Maka ambo ikut Ustadz Zulkifli M. Ali, ambo ikut udah ambo senior ambo Ustadz Jelfatullah. Sebab ambo merasa ambo tidak tahu. Pandangan ambo cuma sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Ambo nan dhaif nan tak tahu apa-apa iko mengikut ulama. Paling selamat ikut ulama. Apa judul ceramah Ustadz nanti? Ana dikecek Ustadz Jal, itu ambo ikut. Dibahasnya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Ambo sambung ulil amri. Sesuai kan? Gitu je masjid-masjid lain. Sebab tadi ambo calik baleho dah ada dibuat judulnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi awak mulai jam 5:30, kini sudah jam 6:30 kurang 10. Berarti ambo lah menyampaikan 50 menit. Tidak ada tanya jawab sebab hari Senin orang masuk kerja. Di Bukit Tinggi orang masuk kerja? Alhamdulillah. Di tempat lain sadonya online. Kantor online, sekolah online, gajinya offline. Maka iko bukan kabar gembira, tapi iko tanggung jawab di hadapan Allah. Wahai Bapak Ibu guru dosen, walaupun engkau tidak mengajar di kelas tapi gajimu tetap full. Jangan kau sangka ini keringanan. Ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pegawai, walaupun kau kerja dari rumah, tapi kau dituntut ada tanggung jawab di hadapan Allah. Sekecil kecurangan ujung kuku, faman ya'mal misqala dzarratin khairan, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang gelap, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Abdul Somad. Selama lebih kurang 1 jam menyampaikan tausiah ini. Kalau ada surang saya mak konan tersinggung sakit hati, maka ambo akan mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang je payah awak bersuah, boleh di padang mahsyar. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Lah selesai. Minta maaf, jangan angkuh, jangan sombong. Orang duduk, awak pun masuk ke masjid. Wow, dengan baju kebesaran, rupanya terinjak kaki orang di bawah. Sakit hatinya. Gara-gara itulah awak hendak masuk surga. Periksa salatnya, lulus. Periksa sedekahnya, lulus. Periksa zakatnya, lulus.
tapi dia terhalang masuk surga ya Allah. Kenapa? Menginjak kaki jamaah di Masjid Al-Falah. Jangan sampai Abdul Somad tak masuk surga gara-gara menginjak kaki jamaah. Alhamdulillah tak ada menginjak kaki jamaah. Memang kaki ambo tidak hancur Ustaz, tapi hatiku berkeping, kata jamaah. Oleh sebab itu kalau galah patah bisa disambung, hati yang luka kemana obat akan dicari. Insya Allah hati jamaah subuh ini sehat semua insya Allah, dengan memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lai dapat difahami ceramah hamboko. Alhamdulillah. Nanda faham, tanya kawan sebelah. Terima kasih ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Dan baik-baik datang dari Allah, dan tak baik datang dari hamba Allah yang dhaif. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan li'atihi rizquhu min kulli makan. Jadikan bumi Minangkabau negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala